Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk memberikan berbagai inspirasi dan juga informasi yang penting dan menarik untuk Anda di pagi hari ini sebelum beraktivitas. Namun jika Anda semuanya saat ini sudah berada di tempat beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas. Di pagi ini perbincangan menarik yang akan kami hadirkan dan kami sampaikan untuk Anda, ya ini terkait dengan sebuah ajang atau pertunjukan bagi para penulis baik nasional maupun internasional yang selalu digelar setiap tahunnya di Makassar yang bertajuk Makassar International Writer Festival atau MIWF. Tahun ini juga akan kembali digelar dan hari ini akan mulai dibuka hingga akhir pekan nanti. Seperti apa konsep dari MIWF untuk tahun ini dan bagaimana dengan pengisi acaranya? Siapa saja yang akan berpartisipasi di sana? Menarik untuk kita bahas. Untuk itu kami hadirkan langsung di studio Kompas TV panitia dari Makassar International Writers Festival 2019, ada Ime Mawar. Selamat pagi Mbak Ime, apa kabar? Selamat pagi Mas Hendra. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oh, oke. Sekarang kayaknya udah pada sibuk ini kayaknya ya. Kurang tidur. Kurang tidur, oke. Baik, selanjutnya ada Mbak Ama. Mbak Ama ini jauh-jauh dari Banggai ya? Iya. Oke, Mbak Ama ini merupakan inisiator Festival Sastra Banggai. Wow, di Banggai juga ada semacam pertunjukan yang mungkin hampir sama kelasnya dengan MIWF begitu ya. Sehat Mbak? Sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar ya. Baik, kita mulai perbincangan ini. Menarik sekali saudara, karena setiap tahunnya Makassar International Writers Festival ini digelar. Bahkan di tahun ini adalah tahun yang ke-9 kita akan melihat pertunjukan-pertunjukan di sana. Menarik untuk kita jelaskan terlebih dahulu sebenarnya Makassar International Writers Festival ini apa sih sebenarnya? Mungkin masih banyak orang-orang yang sudah mendengar gaungannya besar sekali begitu ya, tapi mungkin belum tahu apa sebenarnya Makassar International Writers Festival ini. MIWF itu saya ingin cerita dulu dari awal ya. Ini sebuah festival memang yang digagas oleh terutama kawan-kawan dari Indonesia Timur, misalnya oleh Kak Lili Yulianti Farid sebagai penggagas ya? Sebagai penggagas. Dia kan asli sini, besar di sini meskipun sekarang tinggal di luar di Australia. Sebuah semangat yang kemudian coba dibangun lagi dari Timur. Jadi memang dari awal MIWF ini berfokus untuk Indonesia Timur. Selama ini Indonesia terutama bagian timur itu sering terjadi ketimpangan, ada ketimpangan antara Indonesia Timur dan Barat. Dan mungkin melalui MIWF ini kita coba ingin membuka akses yang pandangannya ketimpangannya itu dari segi apa yang dimaksud? Dari banyak hal, misalnya dari segi infrastruktur kita sangat tertinggal. Jadi ada banyak hal yang saya kira akses-akses itu perlu dibuka lebih luas, perlu dibangun lebih luas. Nah, untuk membangun itu kita mungkin perlu membuat sebuah semangat atau bibit yang bisa terus berdenyut di timur. Mungkin di Sulawesi yang mencoba kita jaga supaya nggak padam semangat intelektual ini. Akhirnya semangat yang dimaksud itu muncullah event Makassar International Writer Festival yang setiap kehadirannya selalu dinanti-nantikan orang begitu ya. Dan sebenarnya 4 hari itu adalah waktu yang sangat singkat. Itu mungkin bukan hal, tapi kami berharap waktu 4 hari ini menjadi ruang perjumpaan buat banyak orang penulis-penulis di kawasan timur, dan juga kita mencoba menghadirkan juga penulis-penulis dari luar. Tahun ini ada banyak, ada dari misalnya dari Inggris melalui pertukaran penyair. Kebetulan ada program baru tahun ini adalah pertukaran penyair dari Indonesia Timur dengan Inggris. Jadi
kurator MUIF memilih 3 penyair untuk dikirim ke Inggris. Nanti ada festival di bulan September. Lalu 3 penyair dari Inggris itu juga datang berpartisipasi di MUIF selama 4 hari ini. Jadi di sini 3 penyair ini akan berkolaborasi bertukar ini. Baik. Sebelum saya ke Mbak Ama begitu ya, tema apa, konsep apa yang diusung di tahun 2019 ini dalam festival MUIF? Tahun ini kami mengusung tema people. People? Ya. Boleh disebutkan alasannya memilih tema people? Ini sebagai respon kemudian bahwa Indonesia baru saja selesai menggelar pemilihan umum. Lalu wujud people ini juga, karena selama ini kita ingin mencoba selama ini misalnya di pemilihan umum, kalau kita melihat misalnya masyarakat atau rakyat atau people ini hanya cenderung dilibatkan pada saat ada momentum perebutan kekuasaan. Lalu ini di MUIF kita setiap tahun itu mencoba memunculkan orang-orang, dan salah satu juga sebenarnya semangat people ini memang semangat yang sudah dibangun bahwa MUIF dari awal itu people sesungguhnya adalah orang-orang yang bekerja di MUIF ini adalah semua semangat volunteerism. Jadi orang-orang yang di sana selama 9 tahun itu bisa berjalan itu karena memang volunteer yang mau bekerja secara sukarela tanpa dibayar. Jadi tema people ini lebih mengena ke kita semua begitu ya, bahwasanya masyarakat atau orang pada umumnya itu memiliki peranan yang begitu penting begitu ya. Jadi mereka patut dilirik kapanpun, bukan hanya di momentum-momentum pilkada atau pemilihan umum seperti saat ini begitu ya. Baik, kita ke Mbak Ama sebagai inisiator dari Festival Sastra Banggai. Ini mungkin hampir sama begitu ya dengan MUIF. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, kemudian memunculkan ide ada kegiatan Festival Banggai ini begitu. Mungkin sila dijelaskan terlebih dahulu. Jadi awalnya 2014 saya terpilih jadi Emerging Writer Makassar International Writers Festival. Dari situ saya bergerak di akar rumput di Banggai, membuat komunitas yang bergerak untuk literasi dan pendidikan. Jelang 2016 saya merasa saya perlu menghadirkan IWF First Culture di Banggai. Akhirnya terlaksana mulai dari tahun 2017. Sekarang udah masuk di tahun ketiga ya. Dan kabarnya festival Banggai ini nanti akan dimulai atau dilanjutkan pada saat Makassar International Writers Festival ini selesai. Jadi akan berlanjut eventnya di sana begitu ya. Nah, terlebih dahulu mungkin teman-teman dari panitia Banggai ini dilibatkan juga di MUIF 2009 di Makassar. Kami hanya diundang untuk menghadiri dan membangun kerjasama dengan Makassar International Writers Festival, berkomunikasi dengan Ibu Lili Farid untuk back to back dengan. Sejak Anda mungkin menginisiasi terkait dengan adanya Festival Sastra di Banggai ini dari tahun 2017 hingga saat ini itu gimana perkembangannya? Apakah dengan adanya festival ini perhatian masyarakat di sana akan sastra penulisan itu mulai meningkat begitu? Kalau meningkat sekali juga tidak, tapi saya percaya itu meningkat. Pertama saya mau bilang bahwa membuat sebuah festival di kota kecil yang tanpa toko buku itu sebuah keberanian sekaligus kenekatan. Dan tantangannya luar biasa. Tapi sejak pelaksanaan pertama dan hingga saat ini saya melihat banyak komunitas baru yang concern terhadap literasi dan sastra mulai bertumbuh di Banggai. Baik, orang-orang seperti Mbak Ama ini yang patut diapresiasi. Mereka menginisiasi kemudian gerakan-gerakan yang tentunya bermanfaat begitu ya. Kita berharap nanti di tahun-tahun yang akan datang festival sastra di Banggai ini semakin besar begitu ya, dengan adanya partisipasi dari teman-teman seperti Mbak Ama ini. Saya kembali ke Mbak Ime. Mbak Ime, boleh dijelaskan mungkin susunan acara, konsep dan penulis-penulis siapa saja nanti yang akan hadir mulai hari ini tanggal 26
Juni mulai dibuka MIWF 2019 dan susunan acaranya hingga hari Minggu ya selesai ya. Itu apa saja mungkin bisa dijelaskan? Tahun ini ada sekitar 60-70-an penulis dan pembicara yang akan mengisi MIWF. Nanti MIWF akan berpusat di Fort Rotterdam. Itu dari pagi sampai malam. Lalu ada 5 kampus lain juga acara-acara. Jadi pusat kegiatan tidak hanya di Fort Rotterdam begitu ya. Ada kegiatan yang dilaksanakan di berbagai kampus juga ya. Ada di Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Kristen Paulus, Universitas Muhammadiyah. Jadi acara itu akan berjalan secara paralel di banyak tempat. Jadi sekitar ada 58 acara yang bisa dinikmati selama 4 hari ini. Jadi peserta yang ingin datang bisa memilih sendiri minatnya ada di mana. Nah, khusus di lokasi kegiatan inti yaitu di Fort Rotterdam ya. Di Fort Rotterdam sendiri pertunjukan utama itu apa saja misalnya? Ada mungkin pertunjukan talk show, penyair-penyair yang memaparkan dan lain-lain. Di sore hari kita sudah ada program puisi dan kopi di Taman Rasa. Itu ada pembacaan puisi oleh penyair-penyair, ada banyak. Di situ ada mungkin bisa diisi oleh Joko Pinurbo, ada Faisal Odang, IBS Palogai. Lalu malam ada pertunjukan di panggung utama. Di situ juga ada banyak mata acara. Malam ini kita pembukaan di jam 7 malam. Malam ini ya. Nah, kalau ke Fort Rotterdam juga ada kebetulan dari kemarin sore ada pembukaan pameran yang kerjasama dengan Kedutaan Besar Australia. Itu ada di Museum Lagaligo. Ada sekitar ada 22 foto yang menceritakan bagaimana sejarah Muslim, perjalanan Muslim di Australia. Itu. Jadi kita bisa melihatnya di sana, bisa menikmati melihat sejarah ini. Kalau kita berbicara soal penulis, ada tokoh-tokoh penulis siapa yang tenar, yang terkenal yang akan hadir menyemarakkan MIWF 2019 ini? Ada banyak, ada Mas Agustinus Wibowo dengan karyanya Titik Nol ya. Iya, ada Joko Pinurbo, siapa lalu ada Vira Basuki, Yandi Lawrence juga dari film. Aan Mansur terlibat juga. Aan ya, kurator dan ini. Penulis-penulis muda juga ada banyak. Kita juga tahun ini kebetulan siang nanti di Unhas ada dengan Prof. Sangkot, dia seorang ilmuwan yang akan bercerita mengenai ini lebih banyak. Tampaknya begitu padat begitu ya. Setiap tahunnya. Saya ke Mbak Ama. Mbak Ama, nanti setelah Makassar International Writers Festival ini akan dilanjutkan dengan Festival Sastra di Banggai begitu ya. Konsep acaranya dan pertunjukannya seperti apa nanti? Mungkin bisa dibocorkan sedikit. Jadi kurang lebih sama, karena memang kami mengadopsi MIWF untuk FSD. Beberapa penulis dari MIWF akan ke Banggai. Ada Maman Suherman, Trinity, dan 4 orang dari Malaysia di rumah Rita. Dan untuk penampilan kami, karena di sana banyak komunitas seni dan ruang untuk mereka tampil dan berekspresi belum banyak, kami di setiap malam itu akan ada komunitas-komunitas seni di Mangga yang akan tampil membawa karya-karya mereka. Dan tentunya ada beberapa orang Rumah Ripta yang akan perform, Rumah Ripta dari Malaysia dan Robin Nafikula di akhir acara. Roman-romannya ini nggak kalah menarik nih dengan MIWF begitu ya. Nah, tadi kita melihat ada sedikit kampanye nampaknya ya akan dilakukan di MIWF 2019 ini. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Kebetulan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah berjalan ya, tapi kita ingin melakukan sebuah wujud yang lebih nyata lagi. Jadi ada kampanye Zero Waste Festival. Jadi bagaimana di festival ini kita meminimalisir menghasilkan limbah, tidak menghasilkan limbah. Jadi untuk
tim kerja, termasuk para penulis dan pembicara, kita harapkan mereka membawa tumbler. Jadi mengurangi sampah plastik ya. Begitu ya. Dan ini juga kita himbau sih juga kepada para orang-orang yang akan hadir di MIWF juga bisa mengikuti begitu ya. Baik, Mbak Ime, sayang sekali waktu kita terbatas begitu ya. Mungkin bisa dikampanyekan terkait dengan MIWF ini, dipromokan apakah kegiatan ini terbuka secara gratis atau gimana, dan sampai kapan masyarakat bisa berkunjung ke Port Rotterdam? Silakan. Sahabat-sahabat kawan-kawan, mari kita datang ke Makassar International Writer Festival. Bisa datang ke Port Rotterdam atau mungkin di beberapa kampus di Makassar. Datang, acara terbuka secara umum, acara gratis, cuma ada beberapa yang berbayar mungkin ya. Yang bisa info-infonya bisa dilihat melalui media sosial Makassar Writers, dan juga ada di web Makassar International Writers. Semuanya bisa lebih jelas di sana. Anda bisa mengunjungi websitenya dan media sosialnya. Baik, terima kasih Mbak Ime dan juga Mbak Ama atas kehadirannya di Kompas TV Makassar. Semoga Makassar International Writers Festival ini bisa berjalan dengan lancar, dan tidak sabar menantikan pertunjukan para penyair di sana ya, penulis juga ya. Semoga juga yang dibanggai, semoga lancar nantinya ya. Terima kasih atas kehadirannya di Kompas TV. Baik saudara, perbincangan masih akan kami lanjutkan dengan tema menarik lainnya setelah jeda. Tetaplah bersama saya di Sapa Sulsel. Terima kasih Mbak.